Halo semua, welcome back to podcast OSIS Darbitara SMP Lefku Jakarta yang ke-9. Wah, gimana nih kabar kalian? Pastinya kalian baik-baik aja dong ya. Iya dong, oh ya dan kita kenalan lagi yuk sama penonton. Bener banget Mira. Halo semuanya, kenalin aku Arin. Dan aku Zahra yang bakal nemenin kalian bincang-bincang seru di live podcast kali ini. Live podcast hari ini itu tentunya nggak kalah seru dan menarik loh sama live podcast Iya, bener tuh. Narasumbernya siapa ya? Nah, narasumbernya nih ya, kita kasih tahu aja lah ya Ciri-cirinya ya, cantik, Bener terus banget. juga baik. Udah gitu asik bincang-bincangnya. Pasti dong. Gimana kalau kita langsung aja nih agak digeser kameranya? Wah, bener kan? Halo semua. Halo Kak. Gimana nih Kak kabarnya? Baik tadi Arin dan Zara. Iya. Oke, thank you udah undang aku. Iya, Makasih juga Kak udah sempetin datang. Nah, Kak boleh nih Kakak perkenalkan diri secara singkat dulu ya. Oke, halo semua. Aku Fatia. Aku alumni SMP Lab School tahun disebut nggak ya? 2013. Wah, udah 10 tahun lalu. Dan aku sekarang full time pekerja karyawan dan juga aku kemarin ikut Abang None Jakarta Timur 2022. Wah, Waduh, keren banget ya. deket banget juga. Iya, aduh perfect banget sih. Pakai pengkap ya, pakai pengkap. Amin. Oke, kita langsung aja kali ya ngobrol-ngobrol. Iya, ayo. Oke. Aku mau tahu nih Kak, awal mau tertarik sama dunia apnon tuh apa sih? Quite a long story ya sebenarnya. Kalau apnon itu aku udah lumayan tahu dari SMA nih, karena udah lama kan kompetisi apnon ini. Dan waktu aku kuliah itu aku sebenarnya udah sempat kayak maju mundur pengen ikut, cuman waktu itu aku emang kuliahnya di Jogja, jadi kan jauh ya kalau misalkan aku ikut apnon. Sementara apnon atau Abang None itu kan kontes untuk menjadi duta pariwisata DKI Jakarta gitu. Jadi aku pikir kayaknya aku akan susah nih membagi waktu aku kalau aku di kuliah di Jogja. Nah, akhirnya waktu aku semester akhir aku udah selesai kuliahnya, akhirnya aku pulanglah ke Jakarta dan akhirnya waktu itu buka lagi tuh 2022, dan itu adalah pertama kali apnon dibuka lagi setelah pandemi gitu. Nah, kebetulan juga ada senior yang aku kenal dulu juga alumni SMP Lab School juga. Jadi banyak banget anak Lab School tuh yang ada di Abang None gitu. Jadi aku ikut Abang None ini nanya-nanya dulu sama mereka, terus akhirnya cari tahu terus masuk deh gitu. Keren ya. Keren-keren long story tapi emang Bermakna. keren. Ya Kak, aku mau nanya juga nih, kalau Abang None itu untuk umur berapa sampai berapa nih? Nah, kalau Abang None sendiri itu di umur 18 sampai 24. Jadi biasanya yang baru lulus SMA, kuliah itu udah bisa masuk ke Abang None, udah bisa daftar, dan maksimalnya nanti di umur 24 gitu. Oke. Selanjutnya nih, motivasi Kakak untuk menjadi Abang None itu sebenarnya apa sih? Nah, kalau motivasi aku sendiri sebenarnya awalnya tuh aku iseng banget, karena aku lihat kan teman-teman aku jadi apnon tuh ngapain sih sebenarnya. Abang None tuh apa sih, beauty pageant atau apakah itu tempat pengembangan diri atau cuma iseng-iseng aja gitu. Nah, kalau aku cari tahu sendiri, akhirnya aku melihat kalau Abang None itu sebenarnya nggak cuma kompetisi untuk kecantikan aja, karena kan banyak ya kompetisi kecantikan gitu kan. Kita udah sering lihat ya kayak putri-putrian gitu. Nah, kalau Abang None sendiri itu tujuan utamanya memang menjadi duta pariwisata. Nah, duta pariwisata itu kan kita mau mengembangkan pariwisata, mempromosikan pariwisata yang ada di wilayah tertentu gitu kan ya. Dan disitulah kita di-challenge untuk mempunyai skill-skill tertentu. Jadi kita pertama harus tahu pengetahuan tentang pariwisata, harus tahu tentang pemerintahan. Terus yang pastinya kita juga harus punya skill untuk public speaking. Nah, salah satu motivasi aku tuh itu sih, aku pengen ngelatih diri aku biar aku tuh bisa jadi lebih jago gitu public speakingnya, kayak kalian sekarang. Jadi dari aku SMP, aku juga dulu kan humas juga ya. Aku dulu OSIS, aku tuh udah mulai mempelajari gimana sih caranya berbicara di depan umum gitu. Nah,
seiring jalan waktu dari SMP, SMA sampai kuliah sampai aku ikut Abnon itu tuh ternyata ya penting banget untuk ngembangin si public speaking itu, karena kan semakin kita besar semakin banyak kan opportunity kita ketemu orang banyak gitu. Jadi itu sih salah satu motivasi aku. Jadi mulai dari basic skills gitu ya. Iya, dan juga berarti emang harus berwawasan luas sama multi talent ya kayak. Talent ya mungkin ya, kita juga perlu punya bakat gitu kan. Kita tuh representasi remaja zaman sekarang kan, jadi kita harus melihat kalau oh ya mereka tuh berprestasi juga gitu. Oke, nah ngomong-ngomong soal Abang None nih, kita juga pengen tahu kegiatan apa aja sih yang kakak laluin di Abang None? Oke, kalau kegiatan ya, kalau awal aku ikut itu pasti ada audisi dulu ya untuk kepilih menjadi finalis gitu. Awalnya ada beratus-ratus orang mendaftarkan diri, beratus orang ya. Kebetulan aku di wilayah Jakarta Timur BTW, aku None Jakarta Timur. Aku ikut audisi dan akhirnya aku keterima jadi finalis. Nah setelah jadi finalis itu barulah kita diberi pelatihan gitu, semacam pelatihan itu jangka waktunya, waktu aku sih sebulan itu cukup intens karena setiap hari aku dari jam 3, jam 4 itu udah ada di Wali Kota Jakarta Timur untuk dapat pelatihan sampai jam 10 malam gitu lah. Itu sebulan full intens gitu, namanya waktu itu pembekalan atau karantina. Gitu. Nah selama pembekalan itu ngapain aja sih? Aku belajar apa aku cuman ngomong-ngomong doang? Enggak, pastinya aku semua itu aku pelajarin. Jadi garis besarnya ya, Abnon itu belajar public speaking iya, belajar budaya juga iya, belajar pengetahuan juga iya gitu. Jadi ada kelas-kelasnya, kelas tadi tentang pariwisata, tentang marketing atau public relations gitu, itu tuh ada semua gitu. Jadi setiap hari materinya beda-beda terus kita juga berlatih gimana caranya kita bisa ngomong nih di depan publik kan. Jadi ada kelas-kelas kayak sesi public speaking, terus ada practice-nya gitu, misalkan kita harus jawab pertanyaan gitu kan, karena kita harus menjadi ya tadi representasi duta pariwisata. Jadi harus siap kalau ada orang nanyain kita kayak kita tuh apa sih yang bisa dibanggain dari Jakarta Timur misalkan, atau apa sih peran Abang None dalam kemajuan DKI Jakarta misalkan. Ini contoh aja ya, itu tuh pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan gitu. Nah di saat pembekalan itu aku juga belajar budaya juga. Jadi aku belajar namanya nari nandak Betawi. Jadi benar-benar selain pariwisata DKI Jakarta kan juga punya kebudayaan yang khas ya. Jadi aku juga belajar nari, terus pelajari ya apa aja sih tentang Jakarta yang bisa kita kembangkan gitu. Bener-bener belajar buat kenal budaya Jakarta berarti ya? Betul. Berarti Kak, Abang None itu tuh semacam dutanya Jakarta gitu? Duta Jakarta, betul. Duta pariwisata. Oke. Nah kan tadi kan udah kegiatan Abang None-nya nih. Kalau kegiatan sehari-hari Kakak sekarang apa? Kalau kegiatan sehari-hari aku sekarang sebenarnya bekerja. Oh ya, aku juga belum nambahin. Jadi setelah kita pembekalan itu tadi, sebenarnya Abang None itu bertugas selama setahun. Jadi setahun itu kita dicap menjadi finalis tapi bisa bekerja sebagai Abang None. Nah Abang None ini bisa menjadi MC, bisa jadi public speaker, bisa jadi host di acara-acara yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Timur. Karena waktu itu aku dari Abang None Jakarta Timur ya. Jadi dari Dinas Ekonomi dan Dinas Pariwisata sendiri itu biasanya menugaskan kita untuk jadi MC atau jadi pendamping wali kota. Jadi kita ketemu pemangku orang-orang yang penting lah, pokoknya orang-orang penting, dan kita ya bisa ketemu sama mereka, bisa jadi representasi Jakarta Timur yang baik seperti itu. Menarik banget ya. Iya, berarti sekarang Kakak tuh punya banyak pengalaman dalam bidang MC ataupun public speaking ya Kak?
Itu dari SMP aku belajar. Dari SMP, dari aku jadi OSIS aku belajarnya. Berarti ini juga menambah relasi juga ya Kak? Betul banget, relasi juga karena aku ketemu orang-orang. Pertama aku ketemu dari wilayah aku Jakarta Timur, terus dari seluruh wilayah di DKI Jakarta juga ketemu gitu. Wah, aku pribadi jadi tertarik sih. boleh berapa tahun lagi aku tunggu nanti ya. Gimana? Next ada. Oke, nextnya karena tadi kita sempat ngomongin tentang public speaking, MC ataupun hal lainnya, ada gak latihan-latihan yang nambahin kepercayaan diri biar nggak gugup ataupun biar nggak kaku ngomongnya di depan umum? Kalau itu pasti ada banget ya. Kalau selama Mbak Noni kemarin itu sebenarnya banyak kesempatan dimana kita tuh harus percaya diri, harus ngomong depan publik. Nah, menurut aku tips yang paling utamanya itu ya membiasakan diri dulu gitu. Nah, membiasakan diri itu sebenarnya takes very long time karena aku tadi udah ngomong ya, aku dari SMP itu pertama kali aku nge-MC dan aku pastinya nggak sejago ini gitu ya, nggak sepede ini dulu. Atau mungkin aku SMP lebih pede tapi SMA aku sempat ya nggak pede gitu, tapi itu tuh long process gitu. Jadi ngebiasain diri untuk ngomong depan publik, ketemu orang-orang yang berbeda, itu tuh penting banget. Dan kalau kita ada di public gitu ya, kita harus tahu juga who is our audience gitu kan. Jadi kalau kita public speaking itu kunci utamanya itu pertama, kita know our audience siapa, terus kita juga harus bisa memposisikan diri kita gitu kan sebagai orang yang ada di depan gitu kan. Jadi kita harus terlihat percaya diri, harus menunjukkan kalau kita tuh emang ya pantas gitu ada di panggung gitu. Bener sih ya, emang harus tahu audiensnya dulu pertama. Ya berarti bisa dibilang juga adaptasi ya Kak? Adaptasi, betul. Nah, kan mungkin ya Kak, banyak orang tuh yang mau nyoba MC tapi kadang tuh udah gemeteran duluan atau gugup duluan. Gimana tuh cara Kakak menghindari hal-hal tersebut? Nah, kalau aku dari dulu ya nge-MC itu pasti nyatet dulu apa yang mau aku bawain gitu. Yang pasti udah harus tahu tema acaranya apa, audiensnya kan juga tahu ya siapa. Jadi kalau tone-nya lebih serius itu berarti acaranya juga lebih formal, penontonnya juga mungkin lebih tua gitu. Tapi kalau misalkan audiensnya lebih muda gitu kan kita harus lebih fun ya, kita harus lebih lucu gitu. Nah, itu tuh biasanya aku udah mempersiapkan nih, jadi kayak key points, talking points-nya apa aja, pakai cue card gitu kayak kamu biasa gini kan bikin gitu. Terus apa ya, yang penting awalnya ini dulu sih, percayain diri dulu aja gitu, kayak oh iya aku tuh mau jadi MC, aku akan menampilkan diri aku, jadi harus look our best dulu gitu. Jadi salah satu key points yang aku dapat dari Apnon itu sebenarnya looks actually matter tuh teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian di publik nggak mau dong kelihatannya lusuh, kusem gitu kan. Jadi being the best version of yourself itu salah satunya adalah berpenampilan yang baik gitu. Oke. Nah, terus habis itu kan tadi kan Kakak kan juga alumni lab school ya Kak? Betul. Apa sih kegiatan lab school atau selama menjadi OSIS yang paling menarik nih? Yang paling Yang tadi aku sebutin sih banyak banget sebenarnya. Aku tuh dari SMP emang cukup aktif. Jadi aku ikut OSIS, aku ikut Humas, tadi aku juga udah sebut ya. Aku selalu nge-MC dan aku selalu yang pengen sebenarnya, maksudnya kadang ditunjuk, kadang juga aku yang inisiatif kayak nggak ada yang mau, aku aja deh gitu. Dan itu menurut aku salah satu bibit dimana aku jadi kayak aku sekarang gitu. Aku jadi lebih percaya diri karena aku udah kebiasaan nih ngomong depan umum, terus ketemu orang-orang juga. Jadi waktu aku jadi humas nggak cuma jadi MC aja, tapi kan aku juga belajar untuk hubungin orang lain gitu ya, ketemu sama pihak-pihak sekolah lain atau menghubungi guru-guru atau siapa gitu. Jadi belajar untuk berkomunikasi yang baik itu waktu yang cukup lama gitu, dari aku SMP sampai aku jadi sekarang itu ya proses yang cukup panjang. Oke, terakhir kali ya. Terakhir banget. Ada gak nih pesan dari Kakak bagi teman-teman mungkin yang lagi nonton yang mau terjun nih atau mau coba buat gabung atau ikut ke dalam bidang kehumasan ataupun Abang None? Pesan yang Kalau pesan aku coba aja dulu. coba dulu, jalanin aja dulu ya. Karena aku sendiri juga dulu kan
nggak tahu ya kalau aku tuh bakal ada terjun di dunia perumasan ini. Sampai sekarang juga aku kerjanya di bagian pemasaran, di marketing. Jadi emang nyambung banget gitu ya, emang nyambung banget sama apa yang udah aku tekunin selama ini. Jadi coba aja dulu be confident in yourself, karena semua orang tuh punya keunikan masing-masing gitu. Jadi apa yang kamu representasikan itu apa yang harus kamu percayain dari diri kamu sendiri gitu. Keren banget. Seru barengan lo ngomongnya. Aduh. Setelah ini aku langsung termotivasi sih. Oke, iya. Nanti kalau misalkan mau ikut Abang None nanti boleh tanya-tanya lagi. Oke, nah, wah udah selesai aja Ya gitu udah nggak kerasa ya. Terima kasih ya Kak udah menyempatkan diri untuk hadir ke Ya, podcast makasih kali banyak ini. Kak Fatia. Dan makasih juga buat teman-teman yang udah sempetin buat nonton video ini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Dan dadah.